Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, oke. Untuk sore hari ini pelajaran bahasa Inggris ya. Oke, baik. Untuk minggu kemarin kita sudah membahas tentang personal pronoun, baik sebagai subjek dan juga sebagai objek. Oke. Nah, untuk pertemuan sore ini kita akan membahas tentang possessive adjective. Ya, barangkali ada yang masih ingat apa itu possessive? Pernah dengar ya kata possessive? Nah, kira-kira artinya apa ya possessive? Iya, silakan bisa mengutarakan jawabannya, misalkan sambil mengingat-ingat. Oh ya, pernah ada ya kata-kata posesif dalam keseharian kita. Pernah dengar ya? Kira-kira apa itu artinya posesif? Iya, posesif itu kalau dalam tata bahasa itu artinya kepemilikan, nah atau kepunyaan. Nah, kan ada istilah itu orangnya posesif banget. Nah, maksudnya apa ya? Rasa memilikinya itu tinggi. Nah, Oh ya, itu ya. Nah, oke, karena kita akan bahas tentang posesif adjektif ya. Ya, posesif adjektif itu disebut juga dengan kata ganti kepemilikan. Oke, apa aja yang dimaksud dengan posesif adjektif yang ada di bahasa Inggris? Oke, ini ada yang namanya my, punya saya. Kemudian ada your, punya kamu atau kepunyaan kamu. Kemudian ada yang namanya our, punya kita atau kepunyaan kita atau kepunyaan kami. Kemudian ada their, punya mereka. Ada lagi yang namanya his, kepunyaan dia laki-laki. Kemudian ada her, punya dia perempuan. Kemudian its, punya dia. Tapi untuk selain orang, bisa benda atau hewan atau binatang. Nah, ini semua adalah em, kata ganti kepunyaan dalam bahasa Inggris. Oke, sekarang kita coba lihat ke contohnya. Oke, contohnya yang pertama. Untuk Kak Badrudin bisa dibaca untuk contoh kalimatnya nomor satu. this is my book. Oke, this is my book. Ya, artinya Ini buku saya. ya betul. Ini adalah buku saya. Oke, kemudian yang kedua. Boleh dibaca lagi? Silakan. She is my mother. Oke, good. Ya, she is my mother. Artinya dia adalah ibu Ibu saya. saya. Oke, yang ketiga dibaca lagi. He is my father. Oke, he is my father. Dia adalah Ayah ya saya. atau bapak saya. Oke, yang keempat. You are my friend. Ya, you are my friends. Nah, you di sini bisa berarti you kamu satu orang atau you kalian. Kalian itu bisa lebih dari satu atau banyak ya. Oke, kalau you-nya cuma satu, berarti tanpa S, ya. Tapi kalau kalian, kalian adalah teman-temanku. Nah, nanti ada S-nya. Oke, nanti kita bahas untuk kata benda di materi berikutnya. Karena kalau dalam bahasa Inggris, kata benda yang lebih dari satu atau banyak itu nanti ada S-nya di belakang ya. Oke, yang kelima, bisa dibaca It lagi. is my cat. Mm-mm. It is Ini my cat. Ya, adalah kucing saya. ya, ini adalah kucing saya. Oke. Jadi kalau kita perhatikan yang namanya possessive adjective itu nanti semuanya diikuti oleh kata benda atau kalau dalam bahasa Inggris namanya noun. Ya kan di situ ada my book, ada my mother, my father, my friend, my cat. Nah, semuanya kata benda ya. Orang juga termasuknya dikategorikan sebagai kata benda.
Oke, kemudian contoh yang berikutnya. Oke, silakan ada yang mau membaca mungkin Kak Listiawati atau Kak Fatima silakan. Oke, that is your shop. Oke. That is your shop. Artinya? Artinya bukan jangan. Itu adalah belanjaan kamu. Iya, atau boleh toko juga ya. Oh gitu, oke. Toko, ya. Maksudnya kita nunjuk, itu adalah tokomu atau toko kepunyaan kamu. That is your shop. Ya, oke. Oh, oke. Yang kedua, He is your uncle. ya, he is your uncle. Artinya, Dia adalah pamanmu. ya, dia adalah pamanmu. Yang ketiga, She is your little sister. oke. Dia adalah adik perempuanmu. Oke, she is your little sister. Dia adalah adik perempuanmu. Oke, yang keempat. I am your cousin. Aku adalah sepupumu. Good. I am your cousin. Ya, saya adalah sepupu kamu. Cousin itu sepupu ya. Oke, betul sekali. Yang kelima. It is your pencil. Itu adalah pensil. Ini adalah pensilmu. Ya, oke. It is your pencil. Ini adalah pensilmu atau pensil kepunyaan kamu. Oke. Kita lihat semuanya untuk possessive adjective diikuti oleh noun semua ya, kata benda ya. Your shop, your uncle, your little sister, your cousin, and your pencil. Semuanya adalah kata benda. Oke. Kemudian kita lihat ke contoh yang berikutnya. Oke, ada yang mau baca lagi silakan. Boleh Kak Badrudin atau Kak Listiawati? Silakan. Boleh dibaca. That is our house. Oke. That is our house. Artinya itu adalah rumah Itu kita. adalah rumah kita. Ya, that is our house. Ya, jadi kepunyaan kita. Nah, kepunyaan kita di sini mengacu ke lebih dari satu orang. Mungkin sebuah keluarga ya. Keluarga itu kan terdiri dari lebih dari satu orang. Ya, oke. Yang kedua. This is our car. Ya, this is our car. Ini adalah mobil kita. Nah, mungkin satu keluarga itu punya satu mobil dan dianggap mobil itu adalah milik semuanya, kepunyaan kita. Nah, berarti di situ pakainya our gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga. Rina is our friend. Ya, betul. Rina is our friend. Artinya Rina adalah teman kita. Dia adalah teman kita. Oke. Kemudian next yang keempat. Mr. Ali. Ya. Mr. Ali is our teacher. Ya, Pak Ali atau Mr. Ali adalah guru kita. Nah, kita di sini ya murid-murid gitu kan. Karena Pak Ali ini misalkan punya murid banyak. Nah, jadi bilangnya kita mewakili si yang mengucapkan kalimat itu saya atau maksudnya saya dan teman-teman. Nah, kata gantinya adalah jadi our gitu ya. Oke, yang kelima. Indonesia is our country. Ya, Indonesia is our country. Indonesia adalah negara kita. Oke, kita perhatikan ya pola kalimatnya. Semuanya setelah kata ganti adjektif atau possessive adjective itu diikuti oleh kata benda atau noun. Our house, our car, our friend, our teacher, our country. Oke. Oke, kita ke kalimat berikutnya. Oke, silakan dibaca. Gantian lagi, boleh Kak Fatima, boleh Kak Listiawati, silakan dibaca. Saya boleh deh, Bu? Iya, silakan. That is their office. Oke. Itu adalah kantor mereka. Oke, good. Itu adalah kantor mereka. Ya, mereka itu untuk kata ganti kepunyaan mereka. Nah, jadi satu kantor itu dihuni atau dimiliki oleh beberapa orang. Nah, kita pakai their di sini. Ya, oke. Kemudian yang kedua.
She is their daughter. Okay, good. She is their daughter. Okay, what is the meaning of the sentence? Dia perempuan adalah anak dia adalah anak perempuan mereka. Okay, good. Ya, dia adalah anak perempuan mereka. Nah, their di sini kepunyaan mereka itu bisa kembali ke orang tuanya si anak perempuan tadi ya. Jadi kalau nggak orang tua maksudnya ayah dan ibu. Ya, karena kepunyaan mereka itu lebih dari satu. Nah, jadi yang dimaksud adalah mom and dad atau father and mother. Oke. Oke. Kemudian yang ketiga. Jack is their son. Jack Oke. adalah anak laki-laki mereka. Oke, good. Jack is their son. Oke. Jack adalah anak laki-laki mereka. Nah, merekanya itu kembali ke bapak dan ibunya si Jack itu. Ya, karena lebih dari satu, jadi pakainya their. Nah, kalau untuk kata gantinya itu kan they ya. Nah, kalau untuk kepunyaan berarti pakainya their. Ya. Oke, kemudian berikutnya. This is their garden. Ini adalah kebun mereka. Oke, this is their garden. Ya, ini adalah kebun mereka. Jadi ownernya atau pemiliknya si kebun atau garden itu lebih dari satu ya. Mungkin adalah satu keluarga. Nah, satu keluarga itu kan lebih dari satu orang, gitu ya. Oke, kemudian yang kelima. Donna and Donnie are their family. Donna dan Donnie adalah keluarga mereka. Ya, oke, good. Donna and Donnie are their family. Si Donna dan si Donnie itu adalah keluarga mereka. Nah, mereka di sini juga mengacu ke lebih dari satu orang atau kepunyaan mereka, gitu ya. Oke, jadi kita perhatikan lagi ya. Untuk kita bisa membuat kalimat possessive adjective itu kita lihat pola kalimatnya harus diikuti oleh noun atau kata benda. Oke, their office, their daughter, their son, their garden, their family. Itu semuanya kategori kata benda ya atau noun. Ya. Oke, nanti setelah possessive adjective, insya Allah untuk minggu depan kita terangkan possessive pronoun nanti sebagai objek nanti ya. Oke, selanjutnya. Oke, silakan. Siapa yang mau baca kalimat? Mungkin yang belum boleh dicoba Kak Listiawati. Are you there? Ya, oke. Atau boleh deh silakan atau Kak Badrudin. Nah, sambil cek ini ya, cek spelling ya, cek ejaan ya. Oke, Kak Badrudin ya, silakan dibaca kalimatnya. Tony is his best friend. Oke, Tony is his best friend. Ya, Tony adalah sahabatnya atau teman dekat atau teman terbaik. Ya, kita bisa bilang sahabat lah ya. Tony is his best friend. Tony itu adalah sahabatnya. Nyanya di sini yaitu kembali ke kepunyaan dia laki-laki. Entah siapa, pokoknya temannya Tony ini juga laki-laki gitu kan. Jadi kita pakainya his. Oke, kemudian yang kedua. He is his grandpa. Ya, oke. He is his grandpa, artinya? Dia adalah kakeknya. Iya, betul. Dia adalah kakeknya. Jadi he di sini kembalinya ke grandpa ya. Dia laki-laki itu adalah kakeknya. Kakeknya itu his-nya di sini nanti ya jadi yang punya itu si kakek itu maksudnya tuh anak cowok lah pokoknya gitu ya. Oke, yang ketiga. This is his bag. Ini adalah tasnya. Oke, this is his bag. Ini adalah tasnya. Tas punyaan anak laki-laki. Atau ya orang dewasa juga kita bisa bilang seorang laki-laki atau pria gitu ya. Kemudian yang keempat. That is his bicycle. Ya, Itu betul. adalah sepedanya. Ya, that is his bicycle. Itu adalah sepedanya, kepunyaan dia laki-laki.
Oke, untuk yang kelima, His favorite food is fried chicken. ya, Makanan kesukaannya adalah ayam goreng. ayam goreng, ya. Makanan favorit atau makanan kesukaannya dia adalah ayam goreng. Nah, jadi bisa juga untuk possessive adjective ini kita taruh di depan bisa ya. Ya, pokoknya semua nanti harus diikuti oleh kata benda. His best friend, his grandpa, his bag, his bicycle, his favorite food. Semuanya adalah kata benda atau noun. Karena memang yang namanya possessive adjective itu membutuhkan kata benda di belakangnya. Setelah possessive adjective tersebut ya. Oke, kemudian untuk contoh berikutnya. Nah, ini ada Ibu Waryati ya, Bu. Ibu, Iya. how are you today? Uh, I'm friend. Fine. I'm fine. Ya, oke. Ibu Waryati, silakan boleh mencoba membaca kalimat ini, Ibu. Contoh kalimatnya, silakan. Uh, Tony is his best friend. Ya, oke. Her best friend lives near the river. Ya, bisa Bu. Coba bisa diulangi lagi Bu. Her best Tony. friend. Oh, Her best Tony friend. is his best friend. Ya, lives. Lives. Iya. Lives near the river. He is his grandpa. Ya, her best friend. This is his bag. Ya, her best friend. Coba ikutin Bu. Her best friend. How best Her best Her. friend. Teman. how best friend Lives. lives Okay, live near. live Yeah, near near the river. her best friend lives near the river. River. Oke, bagus Bu. Oke. Artinya gimana Bu? Her best friend. Jadi best friend kita bisa artikan sahabat ya, atau teman dekat ya, teman terbaik ya. Kita bisa bilang sahabat biar gampang. Sahabatnya lives, tinggal near, di dekat sungai. River itu sungai ya Bu ya? Iya. Iya, jadi her di sini adalah kepunyaan dia perempuan. Jadi misalkan temannya Rina misalkan. Nah, Rina ini kita bisa bilang oh her best friend lives near the river gitu kan, temannya si Rina ini maksudnya. Itu ya. Oke, next. Dibaca lagi Bu Sutira, silakan dicoba. Ini pendek nih kalimatnya. Iya, Mbak. Her hobby is cooking. Itu Apip ya. Nah, iya, kelihatan nggak Bu? Terlihat. Oke, her hobby. Bentar, ini nggak bisa di ini layarnya, Bu. Oh, nggak bisa deh. Iya, nggak bisa. Nah, udah dah. Gimana tadi, Bu? Her hobby is cooking. cooking. Iya. Iya. Her hobby berarti hobinya dia perempuan itu adalah cooking apa? Memasak. Ya. Dari kata cook. Cook itu memasak ya. Ya. Hobinya dia ya mungkin kita ngomongin ibu kita. Nah, kita bisa bilang hobinya ibu kita atau her hobby is cooking gitu ya. Jadi untuk ibu kita bisa kata gantinya dengan her gitu ya kan, karena her itu adalah kepunyaan dia perempuan gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga, silakan Bu bisa dibaca. It is her piece ya. Oke, ya.
It is her fish. Ya, it Ya. is her fish. Ini adalah ikannya. Ikannya dia perempuan ya. It is her fish. Ya, ini adalah ikannya. Oke, kemudian yang keempat Bu silakan. This is her pencil case. Iya. Artinya this is her pencil case. Pencil case ya. Ini adalah tempat pensilnya. Pencil case itu maksudnya tempat pensil ya. Oh, case itu tempat ya. Case ya. Oh, case. Ya. Case itu nanti kita bisa variasikan dengan ada kayak tempat buku, misalkan bookcase. Misalkan ada suitcase, itu ada kayak semacam tas atau koper tuh untuk menyimpan baju. Nanti tinggal diganti-ganti bisa Bu. Pencil case, bookcase, suitcase dan sebagainya. Gitu ya. Oke, kemudian yang kelima Bu. That is her own. Iya. Gimana? That is her her own. own. Iya. That is her own. Iya. Itu adalah bibinya. Ya. On itu bibi. Bibi atau tante atau kalau orang Jawa apa bule gitu ya. Nah, bule itu ya. That is her own. Itu adalah bibinya dia perempuan gitu ya. Ya, oke. Kemudian untuk yang terakhir ada kata ganti untuk it's ya. Oke, mau mencoba membaca lagi, Bu? Saya juga Bu. Ya, oke, silakan. Biar tambah bisa ya. Oke, sip ya. Silakan, Bu. Ya, bagus ya. It for is Soft. soft ya. Ya. Soft ya. It's It for ya. is soft. It's for is soft. Ya, Ya. is for is soft. Ya. For jadi kayak ya Bu ya. For. Oh ya. Kan for gitu ya. Bukan o tapi for. Ya. Ya. It's for is soft. Ya. Is for is soft. Ya, fur itu artinya bulu ya. Nah, misalkan kita lihat ada kucing tuh, ini bulunya lembut ya. Nah, its fur is soft. Jadi bulunya itu lembut. Bulunya siapa? Bulunya kucing. Nah, karena kata ganti atau kepunyaan its ini selain untuk orang, bisa untuk benda, bisa untuk binatang atau hewan. Nah, misalkan kita mengacunya ke kucing ya. Jadi bulunya si kucing itu lembut. Nah, maksudnya seperti itu ya. Its fur is soft. Bulunya lembut. Oke. Kemudian yang kedua, silakan Bu dibaca lagi. It cover is tank. Tik bacanya ya. tik ya. Tik itu jadi membacanya kayak huruf sa dalam hijaiyah Bu. Sa yang kecil titik 3. Oh ya. Nah, itu tipis. Sa tipis bacanya thick. Ya, Nah, jadi gitu ya. lidah kita harus keluar itu kalau baca ya. Iya, tik Ya. gitu ya. Kayak sa titik 3 gitu. dalam hijaiyah. Sa ya, jadi sa gitu. Sa, Ya. sa kecil. Ya. Tik gitu. Iya, Jadi betul. is cover is tik gitu. Iya. Jadi harus keluar ya lidahnya ya kayak Iya. kita kalau Tik. baca di hijaiyah tuh ada sa kecil titik 3 itu ya. Yang kayak perahu itu. Its cover is thick. Nah, Is cover is tik. oke, ada yang tahu kira-kira artinya apa ya ini? Its cover is thick. Penutupnya tebal. Iya betul, ya. Oke, penutup atau kita bisa bilang sampul, bisa ya. Ya, Ya. sampulnya itu tebal. Nah, sampulnya kira-kira nyanya ini atau its-nya ini kembali kemana ini? Buku. Ya, betul, buku. Nah, misalkan kita lihat ada buku nih, ini tebel ya ininya sampulnya. Nah, we can say its cover is thick. Nah, sampulnya siapa? Sampulnya buku. Nah, kembalinya ke buku kan, kepunyaan buku maksudnya. Its cover is thick. Sampulnya tebal. Thick. Lawannya tipis. Tipis apa tipis? Tipis itu thin. Nah, tipis thin, kalau tebal thick. Nah, itu kata sifat Bu, nanti kita lain waktu belajar kata sifat ya. Termasuk soft, itu kata sifat, lembut,
tebal, tipis, besar, kecil. Nah, itu semuanya kata sifat. Nanti kita akan belajar ya. Oke, yang ketiga, silakan Bu. It's Yang lain biar kita dengerin. Oke, repeat after me. Ikutin setelah saya ya. It's strong, is long. It's Is- strong. Is strong, is long. Nah, betul Bu. It's strong, is long. Is Strong strong, apa is strong? long. Ya. Strong itu yang dipunyain gajah. Iya. Buntut, Belalai. Belalai. Ya. belalai, Oh, belalai itu belalainya panjang. Nah, maksudnya Panjang, dia ya. punya si gajah. Belalainya panjang ya. Kita lihat ada gajah tuh. Belalainya panjang. Ya, bahasa Inggrisnya is strong, is long. Belalainya panjang. Jadi is-nya itu kembali ke si gajah ya. Ya, karena dia punya belalai. Oke. Kemudian yang keempat, silakan Bu. that is its style. Ya, that is its tail. Apa itu? Tail apa tail? Itu tail itu. Dan Ekor. Ya, itu adalah ekornya. Nah, misalkan kita lagi di kebun binatang. Tadi kita habis lihat gajah. Nah, terus apa namanya? Kita ngasih tahu ke anak kita gitu ya. Itu ekornya, gitu kan. Tadi kita komentar belalainya kan, itu belalainya panjang. Nah, yang itu ekornya, gitu kan. Itu adalah ekornya si gajah maksudnya. Ya, nggak cuman gajah sih, bisa apa aja tergantung nanti sikon ya, atau konteks kalimat. Nah, nanti bisa apa aja sih, misalkan ada kucing, kucingnya lagi tidur, terus kita bilang, oh ini loh ekornya, kita ngasih tahu ke anak kita misalkan, gitu kan. Itu adalah ekornya si kucing, gitu ya. Oke, kemudian yang nomor 5 Bu, terakhir Bu. this is its cell. Seal. Seal. Ya, this is its seal. Seal di situ artinya segel ya. Segel Iya, ya. segel atau ada sih nama hewan seal. Seal itu ini ya apa? Kayak anjing laut istilahnya, seal. Ya, tapi untuk kalimat ini maksudnya adalah ini adalah segelnya. Misalkan kita melihat botol air mineral gitu masih baru. Nah, kita bilang, oh ini segelnya. Nah, itu maksudnya its-nya itu kembali ke botol. This is its seal. Kayak gitu ya. Oke, jangan lupa kita perhatikan setelah possessive adjective itu harus dilanjutkan atau diikuti oleh kata benda atau noun. Oke. Di situ ada its fur, its cover, its trunk, its tail, its heel. Itu semuanya adalah kata benda atau noun kalau dalam bahasa Inggris. Kalau kata kerja itu verb. Oke. Mungkin cukup sekian materi hari ini. Oke, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Ibu Sugiana, Ibu Sugiana tadi kayaknya belum ini. Belum kedengaran suaranya ini, Ibu Sugiana. Ibu Sugiana, hello, are you there? Lagi ini kayaknya, lagi sibuk ya. Oke, baik. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Sebelum kita akhiri materi hari ini. Itu tadi nih artinya. Iya, oke. Friend left. Iya, sebentar. Ya sudah, sebentar. Ini review sebentar aja untuk yang ini tadi ya. Nah, ini tadi ya. Jadi kepunyaan saya itu my, kepunyaan kamu itu your, kepunyaan kita our, kepunyaan mereka their, kepunyaan dia laki-laki his, kepunyaan dia perempuan her, dan kepunyaan dia selain orang untuk benda atau hewan itu adalah its. Nah, ini ya nanti silakan dihafalkan untuk materi possessive adjektif atau kata ganti kepemilikan. Ya. Oke, silakan ada pertanyaan lagi? Saya seperti biasa aja Bu, nanti di share ya.
biar Oke, buat siap, belajar. siap. Ya, oke, oke, siap. Apalagi tadi tertinggal lagi ada kerjaan sedikit. Oh iya, ya, oke. Semuanya sibuk, jadi ya saya maklumi, tapi tetap harus semangat semua, ya. Terutama untuk pelajaran saya bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu sebenarnya mudah ya, karena tata bahasanya itu ya hampir sama semua dengan bahasa Indonesia. SPO gitu kan, subjek, predikat, objek. Nah, Iya. insya Allah Suster saya nanti sih jujur Iya. pengen bisa banget Bu, biar bisa ngimbangin gitu. Sekarang kan apa-apa pakai bahasa Inggris ya, walaupun kita di Indonesia. ya, ya betul Bu. Karena memang bahasa Inggris itu kan selain bahasa internasional, nanti kita kalau keluar negeri ketemu orang dari mana-mana, dari Afrika, dari Eropa itu memang pakai bahasa Inggris gitu ya. Makanya Iya, value-nya tinggi dan iya, untuk peluang juga nanti bagus karena ya itu dari kita punya skill bahasa Inggris, pekerjaan juga akan lebih memudahkan lebih kita. mudah ya. Iya, banyak peluang juga gitu kan. Anak-anak sekarang muda juga pakainya bahasa Inggris terkadang kan. Iya, 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 betul Bu, anak-anak kecil ya. juga. Iya, Makanya kita jangan kalah sama anak muda, Bu. Semangatnya harus tetap muda ya, Bu ya. Ya, karena seperti pepatah mengatakan no one is too old to learn. Ya, tidak ada seorang pun itu yang terlalu tua untuk belajar. Jadi usia itu nggak ada batasan untuk belajar ya. Jadi belajar ya. ya belajar terus dan Nggak terus terlambat ya Bu ya. sampai iya. Kan ada pepatah bahasa Arab utlubil ilma minal mahdi ilalahdi atau Iya, utlubil ilma sampai negeri Cina ya. Gimana? Saya agak iya. lupa sih. Utlubil ilma walau bisina. Itulah Walau ilmu irasin walaupun ya sampai negeri ke Cina. negeri Cina. Ya, tetap semangat semuanya. Oke, saya kira cukup ya untuk materi hari ini. Oke, insya Allah kita sambung minggu depan ya dengan hari dan jam yang sama. Baik, untuk mengakhiri pertemuan pelajaran bahasa Inggris sore ini kita cukupkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Terima kasih semuanya untuk yang sudah hadir. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.